Selamat jumpa lagi Indonesia. Sorry, gue udah lama nggak bikin video karena terlalu banyak aktivitas dan kesibukan. Sebenarnya gue nggak pengen bikin video begini, tapi belakangan gue lihat di media sosial, di WhatsApp, di Twitter, di Facebook, dan dimanapun di IG segala macem, aku ngelihat orang banyak membicarakan masalah virus corona. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin agama yang ikut berkomentar dan ikut berperan mengambil keuntungan dalam tanda kutip dari berjangkitnya wabah corona. Untuk pemimpin-pemimpin agama lain gue nggak pusingin bro, karena itu urusan mereka. Tapi baru aja gue lihat dan berkali-kali gue lihat dari pemimpin agama yang notabene adalah Kristen, sama kayak gue. Gue bukan pendeta, ya, gua nggak pernah sekolah teologi ya, karena bagi gua sekolah teologi lu belajar tentang Tuhan, tapi gua lebih milih gua belajar bersama Tuhan setiap hari dari kehidupan gua. Bedanya di situ bro. Gua ngelihat ada seorang pendeta, gua sebutin nih namanya ya, gua lihat dulu namanya. Pendeta ini menyarankan sih, dia malah ngajak kita nih untuk tetap melakukan ibadah. Bahkan dia berencana bikin ibadah raya, ya. Namanya Pendeta Samuel Sitanggang. Bro, Pak Pendeta, Anda berdalih menggunakan pasal dalam Alkitab nih. Gua bawa Alkitab. Nggak cuma lu doang yang punya Alkitab. Kita yang kayak begini pun punya Alkitab ya. Lu berpegang pada Amsal pasal yang ketiga ayat 25 dan 26. Lu bilang jangan takut ya kepada kejutan yang kejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang-orang fasik bila itu datang. Lu bilang karena Tuhanlah yang lu kutip ayat nih, Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bro, Bung Pendeta, kalau gua nggak salah ya, perikop dari Amsal tersebut pasal 3 itu adalah berkat dan hikmat bro. Nggak ngomongin virus bro ya. Perikopnya ini berkat dan hikmat. Cobalah bro Pendeta pelajarin sekali lagi ya, apa yang menjadi latar belakang ayat ini. Janganlah Anda sebagai seorang pendeta seenaknya comot ayat sana, comot ayat sini, ya, dan Anda jadikan dalih, Anda jadikan argumen untuk membenarkan segala tindakan Anda. Saya akan coba menyanggah apa yang menjadi panutan dan keyakinan bro, ya. Kalau Anda hanya membaca ayat 25 dan 26, ya memang gitu doang. Tapi coba Anda baca keseluruhan. Gak usah jauh-jauh deh. Anda belajar atau Anda baca deh. Saya nggak suruh belajar karena lu kan pendeta, gue kan bukan. Ya, lu coba baca di ayat yang ke-7. Ya, ayat 7 lu baca deh. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Lu jangan pakai akal pengertian lu sendiri bro. Nggak begitu caranya ya. Di ayat 13 pun juga dibahas hal yang serupa ya. Gue nggak hafal Alkitab kayak lu ya, tapi mari sama-sama gue tunjukin nih. Semua pemirsa yang ikutin ini boleh deh, kalau kalian punya Alkitab, kalian buka Alkitab kalian di Amsal yang pasal yang ketiga ya. Kita buka di ayat yang ke-7 dan yang ke-13 aja. Di sini nih 13, ini Alkitab gua kecil-kecil ya, mata gua agak keder bu. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ini gua baca ya 13 ya. Orang-orang yang memperoleh kepandaian. Bro, sekali lagi gua ngomong sama lu deh, please deh. Lu kagak usah cari panggung, kagak usah cari popularitas dari penyebaran virus corona bro. Pakai hikmat bro, yang bijak bro, yang pinter. Jangan kau comot sebagian daripada Alkitab ya, lu pakai untuk kepentingan tujuan lu sendiri.
mau nunjukin lu hebat, Tuhan menyertain lu. Kalau ibadah sama lu nggak kena virus corona, begitu ya. Tuhan yang belain, Tuhan yang mana dulu bro? Tuhan Yesus kagak ajarin konyol kayak gitu. Lu inget kagak sih? Pada saat pertama kali nih Tuhan Yesus dicobain oleh iblis di padang gurun, ya, ini dalam Matius nih bro. Lu pelajarin tuh ya. Saat pertama kali Tuhan Yesus dicobain di padang gurun, ya, sama iblis, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, ya, iblis tuh datang sama Tuhan, diperintahin tuh, kalau lu emang Tuhan tuh jadiin tuh batu jadi roti. Emang Tuhan nggak bisa rubah batu jadi roti? Bisa bro, tapi kagak konyol kayak begitu, ya. Tuhan ngebantahnya bagus deh. Ada tertulis, manusia nggak hidup dari cuman roti doang, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Tuhan nggak kayak lu. Kalau lu jadi Tuhan kayak pada waktu itu, gue yakin deh, lu rubah tuh batu jadi roti. Lu kenyang sendirian bro. Ya, lanjut lagi. Belum selesai tuh puas tuh iblis nyobain Tuhan, masih dilanjut lagi ke bait suci. Ya, di bawah bumbungan bait suci tuh ya, di atasnya. Dia nyobain Tuhan lagi nih. Ya, kalau memang lu Tuhan, lu kenapa nggak loncat aja? Pasti malaikat Tuhan kan datang nyelamatin lu. Sama nih kayak COVID-19, lu udah tahu di situ ada virus, di situ ada potensi terjadi penyebarannya virus karena berkumpulnya massa. Lu mau ajak jemaat lu ke sana, bro? Ente waras nggak sih bro? Gue heran deh sama lu. Lu sekolah teologi ya bro? Gue mah kagak. Gue kagak anti dengan orang yang sekolah teologi ya, dengan gue bukan gak respect sama ya orang namanya hamba Tuhan atau pendeta, kagak. Gue respect sama lu bro. Tapi ajakan lu, seruan lu kali ini ngehe, gue bilang. Super ngehe. Lu sengaja mau menjerumuskan diri lu sendiri dan jemaat lu untuk supaya bisa terjangkit oleh virus corona. Dan lu berlindungnya, ada ayat nih dalam Amsal yang lu bilang tadi bisa ngumatin, bisa ngelindungin lu. Bro, Alkitab kagak bisa ngelindungin lu dan jemaat lu dari corona, kagak. Tetapi hikmat, kuasa, iman yang Anda baca dari Alkitab ini yang bisa selamatin lu dan jemaat lu. Bukan secara leksikal bro, pengertiannya. Ya. Lalu saat iblis nyobain Tuhan, apa Tuhan nyerah? Kagak. Iblisnya diusir bro. Enyahlah iblis. Ya, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah, Dia sajalah engkau berbakti bro. Berbakti sama Tuhan tuh nggak harus ngumpul rame ngeriung gitu, kagak bro. Maaf bicara gue dalam kamar, dalam toilet pun gue bisa berbakti, gue bisa beribadah sama Tuhan bro. Kondisi nasional sekarang ini, kondisi dunia sekarang ini sangat tidak memungkinkan untuk Anda mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak hanya demi menyalurkan, mengekspresikan pengajaran Anda kepada jemaat Anda. Jangan bodohin jemaat Anda bro dengan kalimat-kalimat yang Anda ambil dari Alkitab. Ya, bukan gua anti Alkitab, enggak. Gua Kristen bro, gua pegang Alkitab. Tapi gua gak cuma pegang begini, gua baca, kemudian gua artikan sendiri dengan kemampuan kekuatan pikiran gua, kemudian gua sampaikan kepada jemaat gua atau kepada khalayak umum. Kagak bro. Di sini bedanya kita bro. Lu belajar teologi, belajar tentang Tuhan, tapi gua belajar dari hidup, gue belajar bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Itu lebih penting bro. Jadi tolong nih bro, jangan kayak gitu lagi deh. Negara kita ini sedang sedih, negara kita ini sedang ada masalah, bencana. Dan lu udah tahu ya, salah satunya cara untuk menghindari, meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 adalah menghindari kerumunan orang dan jangan bikin aktivitas yang melibatkan banyak orang di satu tempat, apalagi tempat ibadah tertutup. Kagak lucu bro, tiba-tiba pulang dari ibadah lu semua pada itu kena corona. Emang lu bilang, oh mungkin ini
Tuhan kurang perhatikan gitu ya, Tuhan kurang kuasa. Lu kalau sampai terjadi kayak gitu lu bilang Tuhan kurang kuasa, sorry bro, gua tabok mulut lu sendiri lu bro. Ya, jadi tolonglah bro, ente pendeta, ente harus cerdas. Buat semua teman-teman, siapapun anda pendeta atau pemuka agama lain apapun, maaf, gua ngomong nih, bukan lagi saatnya kita cari panggung dengan mengumpulkan banyak orang, yang malah justru akan mempercepat terjadinya penyebaran virus COVID-19. Pakai hikmat kita, pakai pengertian yang Allah berikan sama kita, ya. Hindari pertemuan-pertemuan dan kontak langsung dengan orang banyak. Demi apa sih? Demi diri lu juga, demi diri kalian juga, demi umat kalian juga, demi jemaat kalian juga, dan pastinya demi kita semua, demi Indonesia yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita sayangi. Kalau lu emang merasa diri lu sebagai bangsa Indonesia. Salam waras dari gua bro. Indonesia maju, Indonesia pasti bisa, gua yakin ya, asal kita selalu bersama-sama. Salam NKRI dari gua, Eli Jaku.